Kak Hera sendiri secara pribadi bersedia untuk memaafkan Bu Erin apa gimana Kak Hera? Ya sebenarnya sih bersedia memaafkan. Yang penting kan ada etikat baiknya dari mereka gitu. Terus ya dikembalikanlah hak-hak saya gitu aja. Artinya ada syarat-syarat juga dari Mbak Hera, mungkin syaratnya apa aja ketika nanti Bu Erin mengajukan perdamaian gitu? Ya saya mintanya hanya haknya saya kayak handphone, gaji, yang 28 hari itu sama baju saya, koper saya kan masih ada di sana semua. Permintaan maaf juga mungkin? Iya, permintaan maaf dari Bu Erinnya dan jangan mengulanginya lagi gitu. Ya, ini kan dari sisi Bu Hera ya, dari sisi Bu Nia bagaimana? Ya, bagaimana? Saya kan hanya punya guru ya, dan saya juga sudah datang. Beberapa kali saya bilang saya sudah pernah datang secara baik-baik, tapi beliau menolak kan, bahkan mengusir saya. Lalu apa yang harus saya lakukan lagi? Sedangkan sudah saya lakukan. Kan hanya itu yang bisa saya lakukan kan. Ini mau bagaimana lagi harusnya gitu. Karena saya sudah menyodorkan diri, bahkan saya mau sana datang. Saya datang mau minta maaf pun saya datang. Tapi beliau mengusir saya. Kan bingung kita kan, bingung mau ngapain gitu. Dan dia bahkan malah dibilang biaya karena penyalurnya tidak datang. Saya datang ke sana. Bahkan semuanya yang dia lakukan itu tidak saya inginkan gitu. Bahkan saya datang ke sana, dia menyuruh saya harus menghadap dulu, harus melapor dulu ke polisi. Saya ikutin apa yang dia bilang kan. Saya datang juga membawa polisi, diusir juga gitu. Saya harus bagaimana gitu kan. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Nah, Mbak Hera ini Iya. kan pihak yang Mbak Hera juga ganti pengacara gitu. Nah, sekarang Mbak Hera juga menggandeng Bang Menambah Dewa pengacara. sebagai- Nah, ini jadi manuver juga nggak sih akhirnya untuk apa namanya sama-sama kuat gitu Mbak? Enggak sih, bukan buat adu kekuatan kita gitu kan. Cuma ya udahlah kita ngikutin proses hukum aja gitu loh. Nanti juga kebenaran pasti ada jalannya. Tapi menanggapi perihal Bang Sunan mundur kemarin, gimana tuh tanggapannya? Aduh, itu nggak tahu tuh. Akhirnya yang bikin Mbak Hera akhirnya mau damai apa sih Mbak? Karena kan waktu kemarin kan menggebu-gebu banget gitu kan, mau akhirnya bayarin dilaporkan, kemudian sampai kemarin dibilang ada pos pakai resepsi dan segala macam. Sekarang akhirnya kayak oke deh kita damai aja. Sebenarnya kalau dibilang kecewa atas tingkah perilakunya Bu Erin, saya kecewa banget gitu kan. Apalagi sekarang kan saya HP juga diambil, nggak bisa komunikasi sama anak, kayak gitu nggak bisa. Ya pokoknya, tapi saya kan sebagai manusia biasa gitu loh. Beliau pun seorang ibu gitu. Ya udahlah, saya melapangkan dada saya gitulah, mengikhlaskan semuanya, membuka ruang buat memaafkan gitu, saling memaafkan. Intinya kalau saya memaafkan, case close, cabut laporan. Pernah tahu tuh kalau kayak gitu ya, asal dianya cabut ya saya juga cabut juga, kan namanya udah damai. Ya maksudnya kan kadang kan membuka pintu damai, tapi kan masih tetap lanjut kan. Nah, Iya. kalau Mbak Hera sendiri udah, saya kalau udah ada damai bakal cabut laporan kan? Kalau nggak ada damai, ya ayo kita lanjut. Enggak, kalau ada perdamaian. Kalau ada damai, ada. Karena mungkin kejadian ini nyisain trauma sendiri nggak sih buat kakak untuk kerja ke depannya gitu? Iya, sangat trauma saya. Takutnya dapat majikan yang main tangan lagi. Saya belum siap kerja sekarang mah. Ya itu aja. Terus kayak udah malu kan, dia udah main buka-bukaan di media kan tentang kejelekan saya. Sedangkan saya juga tahu kejelekan Bu Erin dan anak-anaknya, tapi saya nggak sejahat itu gitu loh. Jadi Mbak Hera, ini dong boleh klarifikasi nggak? Karena kan kemarin juga Mbak Hera sempat ngomong soal foto-foto sendiri kan. Waktu itu Mbak Hera sempat ngomong katanya itu adalah baju saya berani bersumpah. Sementara dari pihak yang Mbak Erin bilang itu roknya Lova segala macam. Itu gimana tuh Mbak mungkin klarifikasinya? Kemarin kan bilang bajunya, sekarang roknya. Nanti besok-besok dalemannya itu Bu sekalian. Berarti roknya memang punya Lova. Ya udahlah, tinggal buktikan aja gitu loh, jangan memfitnah ya, gitu loh. jadi itu tenis lagi substansi ya. Yang kedua soal katanya dibilang posting anak-anak di FB Pro dan dugaan meraup keuntungan. Gimana Mbak? Kan saya udah jelasin kalau itu hanya bercanda, dan saya pun minta foto udah izin gitu loh. Kalau yang masalah caption itu ya emang bercandaan. Saya niatnya karena seneng gitu loh ketemu sama anaknya artis kayak gitu, ternyata salah tanggapan gitu kan. Ya mungkin saya akan meminta maaf gitu ke Mas Kenji dan Mas Dio. Tapi meraup keuntungan juga nggak sih seperti yang ditudingkan Kak?
Ya enggak, emang sebelum kerja di Bu Erin juga saya udah Sering main begitu Facebook ya? Pro, Ya. udah main Facebook Pro. Jadi- Itu yang Bu Erin juga menunjukkan foto Mbak Ira lagi itu Ngerokok. tanggapannya bener apa enggak? Ya emang benar, saya di rumahnya Bu Erin ngerokok. Dan posisinya saya pas datang itu udah ada ART namanya Mbak Tumi dan Mbak Ida. Dan Mbak Ida di situ ngerokok. Jadi saya mikirnya oh ini boleh dong ngerokok. Saya bilang ke Mbak Ida, Mbak ada teguran nggak sih Mbak ngerokok? Dia bilang nggak ada Her. Yang penting kita tahu tempat dan tahu waktu lah katanya, tahu aturan gitu. Kan kita ngerokok itu video juga di dapur ART dan itu posisinya ruangannya misah dari dapurnya Bu Erin dan ruangannya Bu Erin misah gitu, sekat-sekat gitu. Nah di situ saya sampai sekarang pun belum ditegur sama masalah rokok kayak gitu, belum ada nanti teguran. Itu masalah. Betul. Ya, seorang ibunya Ibu Erin juga ngerokok. Ya maunya barang-barang saya dikembalikan, hak-hak saya gitu loh. Buat apa sih HP saya ditahan-tahan, uang kerja 28 hari, emang belum 1 bulan. Saya pun meminta gaji 28 hari kembalikan, terus baju-baju saya gitu loh. Ya udah itu aja, kalau ada etikat baik meminta maaf ya udah silahkan, saya udah membuka hati gitu, Ya, udah saling ikhlas. memaafkan lah Iya ya. saling memaafkan gitu Jangan lah. juga minta maaf tapi nggak memaafkan juga. Atau Iya bang. Ada mungkin daerahnya kabur gitu kan, akhirnya semua barang-barang kan ada di rumah gitu. Kalau kabur itu lewat mana dulu gitu kan, posisinya lewat pintu dan di situ pun saya izin baik-baik sebelumnya. Bu, maaf Bu, ada penyalur saya mau datang, mau jemput saya. Dan beliau pun bilang, iya udah suruh jadi kesini. sebenarnya bukan kabur. Bukan Ya, kabur. bukan kabur, itu cuman karena dijemput gitu. Nur bakal jadi saksi udah ada komunikasi sama Nur sendiri sebenarnya? Enggak ada komunikasi, saya nggak tahu. Nggak ada komunikasi. Nanti itu biar pihak penyidik yang mengatur itu semua. Kalau jadi nanti gini ada konfirmasi, ada rekonfirmasi. Jadi kalau memang ini kan penyidikan mencari fakta-fakta ya. Penyidikan mencari fakta-fakta apa sih yang terjadi? Mungkin sudah ada BAP terdahulu, mungkin ada revisi atau apa itu di wilayah-wilayah kepentingan dari penyidikan ya. Terakhir Bang, ada klaim dari Mbak Erin katanya kamu juga ikutan tarik tangan Mbak Erin. Kan emang statement dari awal juga kronologi saya kan kayak gitu. Emang malamnya dia menarik baju saya untuk ke atas, suruh ke atas. Nah, terus dia mencekik, tangan satunya mencekik, tangan satunya menarik. Dan saya pun menyelamatkan diri gitu. Saya tarik tangannya karena saya berpikir di depan ada polisi, saya bisa minta bantuan di sana biar lihat gitu loh, ada pertikaian antara saya dan Bu Erin. Gitu. Jadi Kita itu kan tanggapan yang Nur akhirnya kabur juga. Enggak ini sih coba. Tanggapannya apa? Ya kurang tahu sekarang mungkin dia itu gitu merasakan apa yang kan Nur udah menceritakan sendiri tadi kan. ya jadi gini. Iya. Nah, ketika kemarin memberikan menunjukkan handphone Mbak Era itu terlihat mulus. Gimana menanggapinya? Ya saya terima kasih dong Bu udah dibenerin berarti HP saya gitu loh. Yang tadinya rusak dan saya tuh melihat jelas dan Nur juga dan situ menyaksikan gitu kalau HP itu dibanting. Dan sekarang katanya mulus lagi, ya berarti terima kasih udah dibenerin HP saya gitu. Bang, artinya